Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang kurang sehat atau kurang fit pada kesempatan kali ini, supaya teman-teman semua bisa beraktivitas seperti semula. Dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata kali ini yang langsung dibimbing oleh Bapak Hasfi Lutfi tentunya, kami selaku kelompok pertama yang beranggotakan atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua dari Ardiansah Anggar Saputra, kemudian yang terakhir ada Rizky Ramadan, akan sedikit membahas pada video singkat kali ini dengan materi yang telah kami bawakan dan kami siapkan, bertemakan yaitu gugatan volunteer dan gugatan kontentiosa. Baik teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Alfi Adahan Prayoga, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, langsung saja ke pembahasan. Baik, dalam pembahasan pertama kali ini saya sendiri akan membawakan sesuai dengan tema kita yaitu gugatan volunteer. Dalam gugatan volunteer sendiri, saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu gugatan volunteer, pengertiannya bagaimana, dan yang kedua, apa sih dasar hukum landasan dari gugatan volunteer itu sendiri. Lalu yang terakhir, bagaimana ciri-ciri dari gugatan volunteer itu. Namun banyak yang mengatakan bahwa volunteer itu sendiri tidak bisa dikatakan sebagai gugatan. Mengapa? Karena volunteer ini tidak mengandung yang namanya sengketa. Sehingga belum tepat bila mana volunteer ini sendiri dikatakan sebagai bentuk gugatan. Namun yang lebih tepat ialah lebih dimaknai tendensinya ke arah sebagai bentuk permohonan. Kemudian yang kedua, dasar hukum yang menjadi landasan gugatan volunteer itu sendiri hakikatnya merujuk pada pasal 2 ayat 1 nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Namun sempat mengalami beberapa kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 pada tahun 1999. Lalu yang terakhir sempat mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kembali. Yang isinya ialah penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunteer. Lalu yang terakhir, ciri dari gugatan volunteer itu sendiri ada beberapa. Di antaranya ialah yang pertama, permasalahan yang diajukan bersifat hanya kepentingan sepihak. Yang kedua, permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa. Yang ketiga, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Dan yang terakhir, para pihak disebut sebagai pemohon dan termohon. Sekian pembahasan dari saya, kemudian akan dilanjut ke pembahasan selanjutnya oleh rekan saya, Ardiansah Anggar Saputra. Waktu dan tempat, kami persilakan. Sekarang adalah materi tentang gugatan kontentiosa. Lain halnya dengan gugatan volunteer, gugatan kontentiosa mengandung unsur permasalahan yang berbeda, di mana permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara pihak satu dengan pihak yang berbeda. Inilah pembeda yang paling mencolok antara gugatan volunteer dan gugatan kontentiosa, di mana gugatan kontentiosa harus mengandung suatu sengketa dan membawa pihak lain sebagai lawannya. Gugatan kontentiosa inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Hal ini sejalan dengan pasal 118 HIR atau Het herziene Indonesisch reglement. di mana gugatan perdata harus ada sengketa antara pihak satu dengan pihak yang lain. Bertitik tolak dari penjelasan barusan, yang dimaksud dengan gugatan kontentiosa adalah gugatan yang mengandung sengketa antara pihak yang berperkara, yang pemeriksaan penyelesaian diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak sebagai berikut. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat atau plaintiff, dan yang bertindak sebagai lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat atau defendant. Itu saja materi yang bisa saya berikan. Untuk penjelasan selanjutnya tentang contoh gugatan volunteer dan gugatan kontentiosa akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Di sini saya akan menyampaikan contoh dari gugatan volunteer dan kontentiosa. Berdasarkan uraian-uraian tadi, dapat kita ketahui bahwa gugatan volunteer merupakan permohonan yang diajukan seseorang pada pengadilan untuk memperoleh kepentingan dirinya sendiri. Maka contoh kasus dalam adalah kasus perubahan nama. Ketika seseorang ingin merubah namanya, maka dia melakukan permohonan kepada pengadilan untuk segera merubah atau untuk mengesahkan nama barunya. Maka si
pemohon ini akan memenuhi segala syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan, dan ketika syarat semua terpenuhi dan pengadilan mengesahkan, maka itulah yang disebut dengan permohonan untuk memperoleh kepentingan dirinya sendiri. Berbeda dengan gugatan kontentiosa. Nah, gugatan kontentiosa ini merupakan gugatan yang dapat menarik seseorang yang dianggap telah melanggar haknya untuk menjadi lawan di pengadilan yang bersatu sebagai tergugat. Contohnya yaitu saya ambil dari contoh kasus pada bulan Mei 2008 tergugat yang berinisial MLY telah melaporkan penggugat AS ke Polres Sika untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka dalam perkara tindak pidana penistaan dan penghinaan. Namun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwasanya terdakwa atau penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Nah, atas perkara ini, penggugat yang merupakan pengusaha berposisi komisaris di sebuah PT merasa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, ini laporan palsu dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Maka dia melaporkan balik sang pembuat laporan. Nah, itulah yang disebut sebagai gugatan kontentiosa. Gugatan yang dapat menarik seseorang yang telah dianggap melanggar haknya untuk menjadi lawannya di pengadilan yang berstatus sebagai penggugat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.